Nah tiba-tiba itu muncullah kepala si kuntilanak ini dari sela-sela pintu itu. Muncul dari bawah gini, lihat gitu matanya tuh serem banget. Bener kan saya juga pernah sering jikiran di ruang pusaka sini kan. Iya. Nah, itu ada aja sih. Ada aja dalam arti hal pas saat jikir itu kayak entah keris, entah tombak, kayak dak 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 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan tamu kita pada malam hari ini tak lain dan tak bukan yang biasa sudah kita kenal, yaitu Cang Uban. Halo Cang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cang sehat Cang? Alhamdulillah Kak. Ya sehat ya. Nah jadi teman-teman ya, sebenarnya saya bersama Cang Uban ya sering bercerita ya di balik layar mengenai beberapa kisah yang memang pernah Cang Uban alami. Nah ternyata di balik apa yang mungkin teman-teman lihat dari Cang Uban yang selalu ngelawak, ceria gitu ya, ternyata memang ada kisah dari masa lalu Cang ya. Yang mungkin bisa dibilang cukup seru untuk diceritakan, juga ini berhubungan dengan hal-hal mistis. Pengen tahu ceritanya? Langsung saja kita dengarkan dari Cang Uban. Cang, gimana nih Cang? Katanya ada cerita mistis nih yang kita harus ceritakan kepada sadulur semua Cang. Iya, ada lah. Kebenaran waktu itu sih sebenarnya masih remaja ya kan, masih remaja dan belum mengerti lah untuk hal kayak dunia gaib gitu ya. Dulu saya pernah tinggal di daerah Jakarta Timur dan itu di satu rumah yang katanya dulu tuh jadi sempat tempat lalu lalangnya makhluk goib gitu kan. Kayak istilahnya kayak jalan mereka nih. Jalur goib. Jalur goib gitu. Jadi kadang ada aja Kang, istilahnya hal-hal aneh gitu yang saya rasain juga. Dan akhirnya itu sempat ikut belajar dan sampai akhir itu pernah juga kayak ngalamin hal-hal kayak ketemu langsung gitu. Oh pernah ketemu langsung? Iya. Itu ketemu apa Cang? Kayak contohnya kayak kuntilanak Kang. Itu pernah lihat langsung saya waktu malam ya, jadi kitanya mendusin lah malam, biasa pengen buang air kecil lah. Nah tiba-tiba itu muncullah kepala si kuntilanak ini dari sela-sela pintu itu. Muncul dari bawah gini, lihat gitu matanya tuh serem banget. Dan akhirnya saking kagetnya itu kebetulan ada kayak sapu lidi kan, saya geprak kan. Oh digeprek? Iya, saya pukul prak gitu kan. Wah, terus? Keluarkan dia. Kuntilanak digeprek ya? Iya. Gila Cang Uban, terus masih penasaran tuh, tiba-tiba kayak perasaan dia kayak terbang di atas rumah itu sambil ketawa gitu kan. Saya buka dan ternyata emang bener terbang kan, muter. Oh dimuter-muter di atas? Di rumahnya. Jadi misalnya gini, sorry ya saya sedikit ilustrasi, misalnya Cang Uban ngegeprek nih. Nah itu maksudnya yang dari penglihatan Cang itu tembus apa gimana sih Cang kalau kayak gitu? Kalau dia tuh pas digeprek gini dia langsung udah kayak hilang gitu dah. Tiba-tiba udah ketawa nih kayak muter kayak di atas gitu. Kayak terbang kayak gitu dia. Kayak di atas genteng itu tuh ya. Tapi kayak posisinya terbang dia muter. Wah, keren banget. Terus gimana tuh ya? Nah penasaran saya, masih penasaran. Saya lihat ya, dan ternyata itu beneran terbang. Muter gitu. Muter gitu, sambil ketawa-ketawa kayak gitu. Masya Allah. Ketawanya gimana Cang? Ketawa yang ciri khas kuntilanak kayak gitu kan. Kayak suara-suara burung gitu ya? Iya. Sempat ini juga sih saya, waduh ngeri juga sih. Waduh. Emang istilahnya banyak yang bilang bahwa tuh di rumah tempat saya itu banyak yang lihat juga ya istilahnya sosok makhluk halus kayak gitu. Dan setelah ada teman juga kebetulan yang bisa. Dan ternyata itu dibilang itu salah satu jalur di mana makhluk halus itu lalu lalang gitu.
Wah. Jadi kayak mungkin portal atau apalah bahasanya. Iya, jalur goib gitu ya. Terus ada lagi ya tuh, Cang? Nah terakhir itu sempat ini juga Kang, tiba-tiba tuh istilahnya kan kalau untuk anak remaja nggak mungkin punya musuh yang istilahnya berhubungan dengan goib ya kan? Iya benar. Dan itu entah kenapa dulu pernah sakit dan itu kalau menurut saya sih nggak wajar ya Kang ya, karena pas saat sakit itu pernah muntah dan itu keluarnya pecahan beling mobil, tahu nggak? Pecahan beling mobil? Iya, kasar gitu. Iya tahu. Kaca mobil gitu. Iya. Kaca mobil. Iya tahu. Sempat muntah keluar itu, sempat saya pegang soalnya saya lihat. Saya juga kaget tuh. Apa iya sih sepantaran saya disadap sama orang gitu, sedangkan saya tuh masih remaja gitu kan. Umur berapa ya waktu itu? Itu masih umur belasan lah. Masih belasan tahun. Wah, maksudnya itu Encang merasa itu kesantet gitu? Saya nggak ngerasa itu kayak kesantet atau gimana, maksudnya pas muntah itu saya kagetnya pas muntah itu pas saya nggak tahan kan, namanya orang nggak tahan, begini kan nutup kan, nggak tahannya pengen lari ke kamar mandi, nggak tahan gitu pasti. Beling loh, asli itu. Itu gimana gitu? Nah pas saya buang kayak gitu, tiba-tiba hilang, nggak ada bekas sama sekali. Pas jatuh kan. Bekas muntahnya pun nggak ada? Nggak ada, maksudnya bersih, tangan pun bersih, anehnya gitu. Pas dibuang gitu, dia hilang kan. Gitu. Jadi bekas satu butir beling pun itu nggak ada satu butirnya pun. Masya Allah. Gitu. Terus yang Cang rasain itu setelah itu apa tuh? Seger. Setelah muntah itu udah kayak orang biasa lagi, sehat lagi, langsung sehat itu mendadak sehat. Terus Cang nanya nggak ini kenapa gitu ke orang? Nanya, katanya sih kata kawan juga sih, oh itu salah sasaran. Jadi salah sasaran? Iya, jadi mungkin dia mau mencelakain orang lain. Nah kebetulan emang istilahnya ini jalur tempat mereka lewat, mungkin entah gimana gitu. Nah kebetulan kena lah saya. Oh itu di rumah masih? Di rumah. Oh iya, mungkin jinnya itu mau ngirim buat si A misal gitu ya. Kebetulan nomor Cang Uban ini jalur gitu ya. Iya, kebetulan kan tetangga ini kan istilahnya orang yang dibilang banyak musuhnya juga ya, banyak lah istilahnya. Nah mungkin mau ke sebelah rumahnya, emang sebelah rumah. Cuma ya mungkin kena apesnya aja. Apesnya, iya. Jadi setelah itu langsung sehat tuh normal. Ya, langsung sehat, tiba-tiba langsung bugar lagi gitu kan. Habis muntah itu langsung plus lagi kita. Oke. Cuma seger gitu. Nah terus ada kejadian lain gak tuh? Kejadian lain tuh pas saya sudah mulai bekerja di daerah Cilengsi sih. Ya. Di salah satu pabrik keramik di daerah Cilengsi. Di situ saya kos ya kan, karena kan lumayan jauh tuh kalau untuk pulang pergi kan. Iya benar. Nah di saat kos itu, nah malamnya itu lagi-lagi saya didatangin sosok makhluk halus. Datang makhluk halus? Iya. Waktu di kosan itu? Apa tuh ya? Itu kayak kuntilanak juga kan. Kuntilanak juga, tapi dia merah. Kuntilanak merah? Iya. Wow. Ceritanya gimana Cang? Iya, sewaktu pas hari masuk ya, pertama kan sore nih, yang malam itu, nah pas kira-kira pertengahan malam lah gitu, jam 12-an, jam 1 gitu, tiba-tiba kebangun. Nah saya lihat sosok itu udah diri, seakan-akan tuh dia marah kan gitu. Jadi kamar sepetak gitu kan ngekos, jadi dia diri di dekat pintu. Jadi kayak seakan-akan dia ketiup angin kayak gitu sih, rambutnya kayak, tapi dia kayak marah gitu tatapan. Marah? Wah. Tapi Cang di situ nggak takut apa gimana gitu? Saya sempat panik juga, sampai akhirnya kan dulu membaca lah, kalau kata orang ini ya, orang Betawi mau membaca lah gitu. Nah itu nggak bisa membaca sama sekali Kang, istilahnya kita baca Fatihahnya nggak kelar-kelar gitu, malah nyasar kemana-mana gitu. Oh kayak belibetan gitu ya? Kayak belepetan bacanya, nggak kelar-kelar. Akhirnya saya coba madep ke tembok, tapi anehnya itu masih tampak gitu. Masih nampak? Iya, maksudnya di tembok itu? Maksudnya kenapa kok mata saya ngeliatnya seakan-akan ke sana juga gitu, padahal muka saya ke tembok gitu. Apa mungkin posisi Cang lagi direp-rep apa gimana gitu? Enggak, itu enggak direp-rep. Soalnya terakhir tuh saya akhirnya saking takutnya saya berani-beraniin buat duduk. Di
situ? Di depannya dia. Iya. Duduk depannya dia. Iya, jadi emang kamar itu kan kecil ya, kamar kos-kosan itu kecil kan. Jadi paling ukurannya ya sepetak lah gitu ya. 4 lah paling ya, 4 meter, nggak besar banget. Jadi nggak terlalu jauh lah jaraknya. Akhirnya saya beraniin diri buat duduk. Saya bilang, kalau situ ganggu saya, kenapa situ ganggu saya? Saya bilang gitu. Kecuali saya ganggu situ pantas ganggu saya. Saya kan nggak ganggu situ. Nah, nggak lama dari omongan kayak gitu sampai terakhir saya bilang kalau saya ganggu situ pantas ganggu saya. Nah, nggak lama tuh akhirnya hilang. Wah, serem. Ya, dan anehnya itu setelah kejadian itu setiap selesai sholat maghrib dia datang kan. Setiap sholat maghrib? Habis selesai sholat maghrib, ketika kita mulai habis lagi zikran biasa lah, datang dia selalu datang. Dan dia ada di belakang. Di belakang pintu? Iya, tapi ngeliat posisi kesana. Itu ngapain Cang beneran? Diri aja. Lah? Diri aja ngeliatin saya doang. Nggak ngapa-ngapain, udah diri aja. Terus Encang nggak takut gitu? Enggak. Udah terbiasa kali? Udah terbiasa, sampai akhirnya tuh tiap hari lah gitu, tiap hari dia datang. Waduh. Dan sampai akhirnya tuh saya cerita sama teman kerja saya, dan dia nggak percaya kan, mana ada gitu-gituan. Udah lo nginep tempat gua, nginep kan gitu. Nah ceritanya tuh pas kejadian tengah malam, jadi kan dulu atap ini asbes kan, jadi kayak benda jatuh, buat itu kencang banget. Oh iya? Asli itu kencang banget, sampai duar gitu. Di atas ada buah atau apa gitu? Ada pohon kelapa, cuma buahnya nempel di asbes ini. Jadi pohon kelapa gading tahu nggak kan? Dia kan nggak terlalu tinggi kan, jadi nempel sama asbes ini. Nggak mungkin jatuhnya sampai duar gitu. Dan itu posisinya di tengah, sedangkan pohon kelapa ini di pinggir gitu. Pinggir. Gitu. Dan duduk jatuh. Tapi lihat gak ada apa-apa ya? Nggak berani, teman saya juga nggak berani, saya nggak berani lihat sih. Wah, Tapi paginya sih nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apa. Iya. Akhirnya tuh temennya kapok tuh? Akhirnya kapok. Sampai terakhir dia tetap nggak percaya. Dan pulang, di depan kosan itu ada selokannya nggak gede lah. Tiba-tiba tuh dia masuk ke selokan, kakinya suku kejeblos ke selokan. Nah, dia ngeliat, kata dia ada pala di sana. Oh, dia kaget gitu? Nah, ada pala di sana gitu. Kita ras ke kasaran gitu. Berarti maksudnya kayak setan pala buntung gitu kan? Apa gimana ya? Entahlah, tapi emang wujudnya kayak kuntilanak kayak gitu kan. Kuntilanak, iya sih emang. Dan saya habis kejadian itu, saya putusin buat pindah kamar. Dan ternyata tuh dia ngikut kan. Ngikut juga? Ngeri juga saya kan. Masya Allah. Yang kata orang zaman dulu kan, kalau kita diikutin sosok apalagi kuntilanak ya, ya istilahnya jodoh kita bakal susah gitu kan. Karena yang ditakutkan nih si kuntilanak ini demen sama kita bahasanya kayak gitu kan. Iya. Itu dia sampai kapan tuh Cang ngikutinnya? Sampai akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Oh, akhirnya maksudnya merasa risih gitu ya? Iya. Terus balik ke Jakarta akhirnya? Iya. Walaupun udah pindah kamar, pindah kosan itu ngikut? Tetap aja ngikut ya. Saya merinding saya. Salah satu pengalaman yang luar biasa mengerikan. Tapi pas di Jakarta dia nggak ngikut itu? Enggak, alhamdulillah. Mungkin karena nggak tahu alamatnya kali ya. Nggak tahu naik angkot. Takutnya kayak Ayu Ting Ting kan, di mana gitu ya. Tahu-taunya di Jakarta gitu ya. Dan mulai dari situ istilahnya saya coba belajar lah gitu. Mungkin mulai berasa sadar ini kayaknya saya peka banget gitu ya. Ikut kayak majelis zikir kayak gitu. Majelis zikir. Apakah belajar spiritual juga apa gimana? Sebenarnya nggak ada ke arah kesana kan. Cuma pas di majelis zikir kayak gitu kok malah kebuka semua gitu kan. Malah makin kebuka? Malah makin peka gitu. Terus gimana tuh Cang? Ya tapi jadi udah sehari-hariannya ya udah biasa aja. Yang paling serem nih Cang, yang Cang lihat nih apa nih? Karena Cang kan abis majelis zikir kebuka nih. Nah pasti ada dong salah satu makhluk yang mungkin Cang lihat tuh serem bentuknya gitu. Nah yang paling serem tuh apa Cang bentuknya Cang? Atau mungkin yang paling Cang bilang, ih aneh nih gitu loh, ih gimana sampai bikin trauma lah bahasa gitu. Tapi enggak sih, alhamdulillah setelah banyak kejadiannya kayak gitu tuh udah nggak ada rasa gimana gitu, rasa takut. Nggak ada. Tapi maksudnya Encang ngelihat nih kan pasti ya. Nah yang paling kira-kira menurut Encang nih ya, yang paling buat Encang ngeliat yang nggak enak gitu loh, itu apa?
Oh, pernah ngelihat kakinya doang. Kakinya doang? Iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada kakinya doang aja, jadi kakinya full sampai atap. Cuma sampai mata kakinya sampai atap ini. Jadi tapaknya doang sih. Penuh. Kayak raksasa gitu? Palanya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, itu baru tapak kakinya doang, semata kaki doang sampai mentok tembok sih. Wah. Sampai atap ini. Sampai atap? Cuma nggak kelihatan wujudnya, itu kakinya doang. Itu orangnya segede apa ya? Iya, makanya itu Pak. Set dah. Terus itu kaki itu maksudnya cuma diem doang apa diem sih? Tapi setelah itu hilang sih. Oh, cuman kayak slet hilang gitu ya? Kayak dia akan melangkah. Langkahnya jauh kali ya? Itu kayak di film apa sih kalau di ini The Hobbit ya? Yeah. The Hobbit itu yang raksasa tinggi kayak itu ya. Wah, berarti salah satu pengalaman yang luar biasa, Cang ya. Yeah. Dan tadi sampai sekarang nih, Cang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan sekarang kalau nggak salah tuh Cang pernah bilang belajar dikit-dikit lah ya untuk kayak ngobatin atau mungkin bantu orang lah gitu ya. Lebih ke manfaat gitu, Cang ya. Nah, tuh udah mulai ini tuh, Cang, paham tuh tentang. Udah alhamdulillah Kang ya. Istilahnya setelah itu kan banyak belajar lagi lah sampai akhirnya ketemu Abah. Dimana Abah tuh banyak ngasih masukan banget buat saya. Akhirnya sampai ya sekarang kayak gini. Sekarang udah pelan-pelan ya, Cang ya, udah bisa bantu orang lah ya gitu ya, bahasanya gitu, insya Allah. Jadi lebih manfaat gitu ya. Wah. Nah, tapi pengalaman yang paling ger itu doang ya, Cang ya? Ada dulu juga sih masih di kosan itu. Masih di kosan itu? Iya, karena kan dulu kita tuh ada shift 1, shift 2, shift 3. Shift 2 ini kan pulang jam 12 malam ya. Nah, seperti biasa lah, ngobrol sama anak-anak sampailah jam 2 malam. Iya. Jadi sebelum tidur kan saya biasa itu sikat gigi ya, dan kamar mandi itu di luar kan, di belakang kos-kosan. Kamar mandi jadul kan emang gitu rata ya. Jadi nggak di kamar kayak sekarang ya, maksudnya ada kamar mandi. Keluar lah biasa sikat gigi, tiba-tiba ada manggil nama saya tuh. Pertama saya nggak nengok kan, suara perempuan, biarin. Saya cuekin. Nah, perasaan tiba-tiba berasa kayak orang ada yang mau nepak pundak saya. Di bagian belakang situ. Berasa banget kayak mau ditepak, kayak gini mau dikagetin. Cuma pas saya nengok nggak ada kan. Nggak ada. Dan pas saya lihat ke arah pohon, di situ kan ada belakang ada pohon mangga yang kebenaran landai ini nih batangnya. Dan di situ ada kuntilanak itu. Kuntilanak lagi duduk. Kuntilanak ngapain sih deketin Cang mulu ya? Emang sih kalau itu panik ya, kaki tuh posisi kaki udah gemeteran banget. Cuma saya mikir nih kalau saya lari saya diketawain pasti. Iya, akhirnya nggak lari tuh? Nggak lari, saya jalan meskipun kaki saya udah gemeteran abis itu. Lemes gitu ya kan? Pengen lari mah ada. Cincang kayaknya mungkin di dalam dunia gaib kayaknya, oh ini cowok ganteng nih ya kan, boleh juga nih ya kan gitu. Makanya yang kelihatan tuh kuntilanak lagi gitu kan. Sampai akhirnya tuh banyak goib yang saya lihat. Banyak lah itu gitu ya. Kayak lontong gitu Cang ya. Udah pernah ketemu lontong Cang? Udah. Itu kayak gimana tuh Cang pas ketemu lontong Cang? Kalau saya jujur aja Cang paling males gitu. Dia ketemu dia sih ya udah mungkin kayak biasa aja ya. Kalau itu sempat kaget juga sih, cuma Bang Lontong udah. Iya. Makanya dia tuh kayak di pohon-pohon itu ya. Iya lagi itu pernah saya pertama lihat lontong itu jadi kayak di sebuah rumah yang lagi dibangun. Entah mungkin ditaruhin dia buat jagain tuh rumah, maksudnya kan ada semen, ada pasir, ada apa mungkin buat jagain ditaruh di situ. Nah pas saya lagi keluar malam tuh lagi mau beli rokok, tiba-tiba papasan lah. Papakan tuh? Iya. Masih lontong tuh? Iya, wah di lontong. Nah dia terbang ke atas pohon bambu. Iya dia kayak kan kalau di film-film itu kan, iya kalau di film-film itu kan identik dengan loncat ya. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau ini tuh rata-rata terbang kan? Terbang ya? Dia. Saya soalnya pernah lihat tuh waktu dulu ya masih aktif-aktifnya gitu ya. Lihat lontong itu udah kayak hal benar-benar kayak ngeliat ini gitu ya, lontong sayur gitu ya, ada aja dari mana-mana gitu kan. Nah saya kira tuh kayak di film gitu, loncat, atau dia tuh tret, tapi jauh Cang gitu, jauh gitu. Mungkin dalam dunia mereka seperti itu kali ya, halus namanya juga kan, seperti itu. Dan bentuknya pun bisa dibilang ngagetin Cang, karena yang dibungkus sendiri kan dia doang nih masalahnya. Kadang-kadang matanya merah, hijau dan sebagainya gitu loh, atau mukanya kayak tengkorak kan gitu ya. Nah kadang-kadang di situ yang bikin saya
takut jangan lontong, agak risih gitu. Apalagi kalau katanya ya kalau alam saya belum pernah, kalau kena ludahnya kan bisa bengkak atau mungkin borokan katanya gitu katanya sih gitu ya. Nah Cang, kan buat teman-teman juga nih biar tahu kan Cang ini kan penjaga bahasanya gudang pusaka dari Kang Yuda nih Cang. Ya, waktu awal-awal nih Cang kan maksudnya diajak ke kita ini kan pasti kaget kan? Kaget. Gak pernah dalam dunia pusaka nih, tiba-tiba disuruh jaga pusaka gitu Cang. Nah ini ada kejadian nggak nih Cang? Ini nggak apa-apa nih biar teman-teman mungkin sharing-sharing lah awal-awal gitu. Itu gimana tuh Cang? Jadi pertama bergabung ya, Kang Yuda tuh sebenarnya pas datang ke sini tuh ya banyak lah istilahnya bentrokan goib lah gitu bahasanya ya, bentrokan kasat lah gitu, sampai sempat nggak nyaman juga. Dan sampai akhirnya setelah beberapa hari lah baru mulai bisa lah beradaptasi. Iya, bisa beradaptasi dan akhirnya ditugaskan sama Kang Yuda tuh untuk di pusaka. Iya. Nah itu gimana tuh Cang? Nah, itu dia nih pertama jaga di pusaka itu. Bener kan saya juga pernah sering jikiran di ruang pusaka sini. Iya. Nah, itu ada aja sih. Ada aja dalam arti hal pas saat zikir itu kayak entah keris, entah tombak, kayak dak gitu. Kayak ngegebrak gitu ya? Iya. Iya soalnya waktu itu Jang cerita ya, Kang itu tombak bekas apa sih Kang gitu kan? Kok pas saya lagi jikiran situ tiba-tiba jedak gitu ya? Iya dia kayak misalkan kayak diangkat kayak gini, dak gitu. Iya dan langsung alhamdulillahnya tombaknya saya langsung redam lah energinya karena mungkin nggak tahu ya namanya benda pusaka kan buat siapa gitu nih Cang ya kita nggak tahu ya kan redam energinya alhamdulillah tuh ya. Nah terus ada kejadian lain nggak tuh Cang? Alhamdulillah sih Kang ya. Kalau untuk di ruang pusaka ya mungkin udah kalau kata orang Betawi mah udah kenal lah gitu ya. Udah CS lah ya. Pindah lah kita. Nah ini mistik juga nih. Kita pindah ke atas. Dulu itu di atas tuh orang editor. Iya, editor. Kalau saya kan orangnya penasaran ya Kang ya. Iya. Penasaran. Nah, disitulah pikiran lagi di situ. Wah, itu baru tuh banyak tuh dari lontong gitu kan. Dari yang longok dari lubang parah-parah itu. Waduh. Iya, emang kan ada lubang bolong gitu ya. Iya, yang belum sempat ditambal lah habis pembangunan gitu kan. Terus suka nongol gitu ya. Iya, nih boleh. Terus apa tuh Cang yang di atas apa aja tuh Cang? Itu dia ada lontong, ada bocah kecil lah, ada macam-macam. Iya, gendruwo itu ya. Iya, itu. Diabaikan. Iya. Kalau saya tuh istilahnya orangnya kalau untuk ke yang goib itu bodo amat gitu. Iya, bodo amat ya. Soalnya jujur aja teman-teman, di rumah saya ini ya teman-teman ya, bisa dibilang awal-awal nih karena kan saya pindah ke sini tuh waktu itu langsung pergi ke Surabaya. Iya. Ya. Saya tinggalin editor tinggal di sini sama ada Encang gitu ya. Encang baru masuk gitu ya? Baru gabung. Saya sama ini ya, sama tim-tim yang lain. Ada 4 orang kalau nggak salah tinggal di sini. Itu pada sering diganggu katanya. Gitu. Makanya saya bilang ya saya di luar gitu kan. Ada anak istri kadang-kadang di atas kan. Tapi kan seringnya juga di rumah orang tuanya kan seperti itu, di rumah abah gitu kan. Makanya kadang-kadang saya juga suka khawatir sama teman-teman karena emang belum saya sempat netralisir tempatnya gitu loh. Ya ada aja anak-anak di sini ngelihat ini. Tapi jujur Cang, selama saya di sini demi Allah Cang, saya belum pernah lihat apa-apa Cang. Nggak tahu kenapa, apakah jinnya emang malu-malu gitu apa ngeliat saya malas gitu kan makanya kan. Nah kata anak-anak ada ini ada itu Kang, pada sampai nyalain lampu atas pada takut Cang, sampai video call tuh. Enggak lab IG kan. Lalu gua nyalain lampu di atas, iya ayo takut bang, ayo lebih pergi ke atas gitu kan. Saking takutnya gitu Cang, karena katanya di atas ini paling serem gitu sama di ruang pusaka, dia bilang gitu kan. Akhirnya alhamdulillah pas saya pulang ke sini, saya lama di Surabaya 4 bulan 5 bulan lah. Saya langsung redam semua dan alhamdulillah anak-anak sini sekarang nggak akan rasain kejadian aneh-aneh lagi gitu. Walaupun memang dulu banyak lah gitu. Kata orang sini juga ini rumah paling angker. Katanya sering kejadian apa? Saya emang nggak jadi apa-apa karena mungkin jinnya muak liat saya gitu. Ketemu jin lagi, udah bosen saya mah udah gitu ya. Ya jadinya itu sebenarnya sedikit pengalaman tapi sebenarnya kalau kita bisa atasi dengan apa yang mungkin doa-doa kita maupun
apa yang kita yakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lebih takut sama kita. Setuju. Di saat kita takut sama mereka, ya mereka akan lebih berani sama kita, gitu kan? Dan bahkan makin jadi aneh-aneh, Cang. Bahasanya gitu. Yang tadi cuma bentuknya asap misalnya gitu ya, atau bayangan, tiba-tiba bisa jadi aneh gitu. Maka dari itu, menampakkan. Maka dari itu kalau kita berani, insya Allah mereka pun gak akan ganggu kita. Yang penting inti satu, kita jangan ganggu lah. Kalau kita ganggu, ya mereka ganggu wajar. Tapi kalau kitanya nggak ganggu, ya mereka ganggu, ya wajib kita hajar gitu ya, Cang, bahasanya gitu ya. Karena tugasnya mereka memang tujuannya mengganggu. Kalau sama manusia yang lemah iman. Tapi kalau sama manusia yang insya Allah kuat imannya, si iminnya yang kuat. Biar nggak tegang gitu ya teman-teman ya. Ya jadi sebenarnya itu ya, Cang, ya ceritanya. Ya. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang ya memang namanya setiap manusia punya cerita masing-masing. Tapi lumayan menyeramkan sekali ceritanya Cang Uban, yang dimana bisa dibilang itu salah satu kisah yang memang dialami setiap orang ya, pasti berbeda-beda, dan kita bisa ambil hikmahnya. Jangan takut. Jangan takut. Harus berani, harus lawan rasa takut kalian untuk mengendalikan diri kalian sendiri agar tidak dikendalikan oleh mereka. Sekian dari kita ya, Cang ya. Terima kasih, hatur nuhun. Ya mungkin segitu ceritanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada salah kata pun mohon maaf. Ya. Saya Kang Yuda dan terima kasih Cang Uban. Ya. Buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe, like dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang dan memberikan cerita-cerita mistis kepada kalian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.